Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, renungan ini saya beri tema, Sambutlah Yesus. Kita akan melihat dalam Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-6. Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, Sakeus cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat kata sambut ini merupakan reaksi kita terhadap seseorang yang datang menghampiri kita. Seperti apakah sikap kita menyambut atau menerimanya. Dan setiap kita tentu memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menyambut seseorang yang datang menghampiri kita. Ya, tergantung seperti apa kita mengenalnya. Kalau seorang mengenal dia dengan baik, tentu ya dia punya sikap yang berbeda ketika dia menyambut seseorang yang tidak dia kenal. Ya. Atau mungkin seseorang menyambut seseorang yang tidak disukainya. Tentunya berbeda dengan orang yang disukainya. Jadi tergantung seperti apa kita mengenal pribadi seseorang ketika datang kepada kita. Tapi kita lihat kata sambutlah Yesus seperti tema pada saat ini adalah ajakan untuk menyambut atau menerima kehadiran Yesus. Jadi sesuatu yang harus dilakukan, di mana setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menyambut Yesus. Bahkan kata ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang layak menerima sambutan yang luar biasa dari setiap kita. Nah, seperti apa seharusnya sikap kita menyambut Yesus? Jawabannya adalah dengan sukacita atau gembira. Seperti di dalam ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Lalu Sakeus segera turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Jadi kita lihat sikap kita menyambut Yesus, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu harus dengan sukacita. Harus dengan gembira, harus dengan senang hati menyambut kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Menyambut Yesus dengan sukacita itu berarti kita membuka hati dan seluruh hidup kita untuk kehadiran Tuhan. Tinggal di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti halnya dengan Sakeus, ya, pribadi yang kita lihat pada saat ini. Ketika Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus dengan sukacita menerima kehadiran Yesus. Dia sangat senang sekali ketika Yesus datang menghampirinya. Dia sangat senang sekali. Itu sebabnya dia menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Biarlah sukacita yang sama ini juga ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, dari mana sukacita itu datang? Dari mana Sakeus? Kenapa dia punya sukacita? Dia punya kegembiraan yang luar biasa dalam menyambut Yesus, kehadiran Yesus.
di dalam rumahnya, di dalam kehidupan keluarganya. Kita lihat sukacita ini datang dari hati yang haus dan rindu akan pribadi Yesus. Jadi ini menjadi awal sukacita yang datang dari hati yang haus kepada pribadi Yesus. Sakeus, kalau kita melihat pribadinya yang tercatat di dalam Alkitab, dia memang seorang yang dibenci banyak orang karena profesinya sebagai kepala pemungut cukai. Dia suka memeras. Dia dianggap sebagai orang yang sangat berdosa oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi kita lihat dia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kita bisa lihat itu di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Injil Lukas 19 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi kita lihat Sakeus, dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia pengen lihat Yesus. Firman Tuhan katakan karena badannya pendek, dia tidak berhasil. Tetapi dia berusaha harus melakukan sesuatu untuk bisa melihat Yesus, untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya dia naik di atas pohon. Supaya dengan demikian dia bisa melihat Yesus. Jadi dari ini kita lihat ada usaha. Sakeus berusaha. Ini kerinduan. Dan kita lihat Tuhan tahu kerinduan Sakeus. Yesus tahu kerinduan Sakeus. Yesus tahu Sakeus membutuhkannya. Yesus tahu Sakeus ini adalah seorang yang berdosa. Dan dia seorang yang berdosa yang membutuhkan Yesus. Yesus melihat usaha dari Sakeus. Dan Yesus datang menghampirinya. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan pada akhirnya kita lihat kerinduan dan rasa haus akan Yesus membuat Sakeus dengan sukacita menerima Yesus untuk tinggal dalam rumahnya. Orang kalau tidak bersukacita, maksudnya orang yang tidak punya rasa haus, orang kalau tidak rindu, dia tidak akan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakeus menerima dengan sukacita pribadi Yesus. Kenapa? Sekali lagi karena kerinduan, karena ada rasa haus untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan Sakeus, keluarganya, itu membawa perubahan dalam kehidupannya. Tuhan memulihkan hidup dari Sakeus. Tuhan pulihkan dia dari seorang pemeras menjadi seorang pemberi. Di ayat 8 sampai ayat 10 firman Tuhan bilang, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari seorang pemeras menjadi seorang pemberi. Kenapa? Kehidupan yang dipulihkan, ada pribadi Yesus di dalam hidupnya, di dalam kehidupan keluarganya. Itu sebabnya Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, yang berarti Sakeus dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan.
berawal dari kerinduan yang mendatangkan sukacita untuk menyambut Yesus. Dan akhirnya terjadilah keselamatan dari Tuhan atas kehidupan Sakeus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang mendengar renungan firman Tuhan saat ini, saya percaya setiap kita tentu merindukan hal yang sama. Kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Namun hanya ada satu pribadi yang sanggup memulihkan setiap hati dan seluruh kehidupan kita, yang mampu menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya mari milikilah hati yang rindu akan pribadi Yesus. Milikilah rasa haus akan pribadi Yesus sama seperti Sakeus. Sehingga dengan demikian kita akan menyambut Yesus dengan sukacita. Saya mengajak lewat firman Tuhan ini, sambutlah Dia dengan sukacita di dalam hati dan seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, kita dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami menyambut Engkau dengan sukacita dalam kehidupan kami. Kami belajar dari satu pribadi, yaitu Sakeus Tuhan. Bagaimana dia memiliki rasa haus yang berawal dari kerinduan yang membawa dia pada akhirnya menerima Yesus, menyambut Yesus dengan sukacita, dengan kegembiraan. Dan biarlah itu juga ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehadiran Tuhan itu akan membawa perubahan, pemulihan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Setiap kami yang mendengar Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, Tuhan berkati, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan selalu, usaha, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, dan kami semakin setia dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang bersyukur kepada Allah karena kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.